Perkenalkan, nama tokoh ini adalah Asep. Ia adalah seorang mahasiswa yang saat ini berkuliah di Jakarta. Ia adalah anak dari seorang DPR yang cukup berkuasa dan terkenal pada masa itu. Namanya ialah Pak Anto. Asep bukanlah anak yang pintar. Sejak kecil, ia selalu mendapat masalah di sekolah, dan nilainya pun selalu buruk. Melihat hal tersebut, orang tua Asep merasa tidak bisa tinggal diam. Ah, anak kita selalu bermasalah. Nggak ada satupun nilainya yang baik. Mau bagaimana lagi? Asep memang tidak pintar. Tidak bisa, kita harus membantunya. Aku punya cara. Kedua orang tua Asep datang ke sekolahnya. Dengan harta dan kekuasaan, mereka melakukan kecurangan dan menyuap kepala sekolah Asep. Hal ini terus terjadi sejak Asep TK hingga SMA. Asep selalu mendapat nilai yang baik tanpa usaha sendiri. Asep pun jadi orang yang arogan karena selalu mendapatkan apa yang ia mau. Di sisi lain, ada seorang dosen yang dikenal dengan kejujurannya. Ia bernama Pak Budianto, atau yang kerap disapa Pak Budi oleh mahasiswanya. Beliau mengajar di salah satu universitas yang cukup ternama di Jakarta. Pak Budi merupakan orang yang sangat sederhana. Ia tidak tertarik pada uang dan kekuasaan. Tujuan utama ia menjadi dosen semata-mata hanya untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa. Tahun ini, Pak Budi memiliki tantangan yang besar, karena ia memiliki seorang mahasiswa yang sangat nakal dan tidak pandai. Dan mahasiswanya tersebut adalah Asep. Awal masuk ke dunia perkuliahan, tingkah laku Asep semakin buruk. Ditambah lagi, ia masuk ke universitas yang terkenal dengan kualitasnya yang bagus. Selain itu, tugas yang diberikan pun tidak sedikit, dan ujian yang diberikan tidaklah mudah. Selama berkuliah, Asep selalu mendapat nilai buruk pada semua mata kuliah, termasuk mata kuliah yang diajarkan Pak Budi. Hingga pada suatu hari, Susah banget sih ujiannya. Mana yang nentuin lulus apa enggak lagi. Aduh. Apa nanti gue suruh bokap gue nyogok dosennya aja ya? Kan bokap gue anggota DPR. Gampang lah. Asep pun mengerjakan ujian tersebut dengan asal-asalan, dengan beranggapan bahwa nilainya akan baik-baik saja. Sampai pada hari di mana nilai penilaian akhir semester keluar, Asep mendapatkan nilai 65. Padahal, KKM yang berlaku pada mata kuliah tersebut adalah 70, dan tidak ada remedial untuk penilaian akhir semester tersebut. Aduh, kan apa gue bilang? Gak lulus nih. Coba bujuk Pak Budi dulu kali ya. Siapa tahu bisa lulus. Halo Pak Budi, nilai saya sudah keluar nih. Iya, Nak. Berapa nilai kamu? 65 nih Pak, dikit lagi lulus. Boleh kali Pak ditambahin 5 aja biar saya lulus. Waduh, tidak bisa, Nak. Saya tetap harus mengikuti aturan kampus. Ribet banget sih ini dosen. Coba sogok kali ya, kasih duit. Nih Pak, ada sedikit hadiah dari saya. Boleh ya Pak ditambahin jadi 70? Apa-apaan ini, Sep? Saya nggak ada terima beginian ya. Kurang ajar kamu. Setelah itu, Asep pun pulang dengan marah dan kecewa. Ia langsung melaporkan hal tersebut kepada orang tuanya, yang merupakan seorang anggota DPR. Pak, nilai ujianku jelek nih, jadi nggak lulus. Kamu udah coba ngomong ke dosennya biar ditingkatkan nilainya. Udah Pak, bahkan aku udah kasih duit. Dia malah ngebentak aku. Oke, tenang aja nak. Besok bapak ke kampus kamu. Keesokan harinya, orang tua Asep datang ke kampus dan mendatangi Pak Budi. Siang Pak, apa betul Anda Pak Budi? Iya, betul, Pak. Ada keperluan apa ya? Jadi gini Pak, saya Pak Anto, orang tuanya Asep. Saya dengar-dengar nilai ujian anak saya tidak lulus ya. Iya, betul, Pak. Memang sangat disayangkan. Jadi gini, boleh ya Pak, anak saya dilulusin. Nggak akan merugikan Bapak kok. Wah, mohon maaf ya, Pak, sebelumnya. Tapi saya hanya mengikuti aturan kampus, dan anak Bapak terpaksa tidak bisa saya luluskan. Alah,
dosen aja banyak tingkah. Merasa kecewa karena permintaannya tidak dipenuhi, orang tua Asep pun tidak menyerah untuk melakukan tindakan lain. Keesokan harinya, orang tua Asep mengirimkan mobil baru ke rumah si dosen dengan perjanjian untuk menaikkan nilai anaknya. Selamat siang, Pak. Benar ini yang namanya Pak Budi. Iya, Pak, benar. Ada apa ya? Ini, Pak, ada mobil buat Pak Budi Hah? Mobil? Dari siapa? dari Pak Anto sih ini. Wah, sebelumnya mohon maaf nih, Pak. Saya tidak bisa menerima mobil tersebut. Tolong dikembalikan ke Pak Anto aja ya. Oh, baik, Pak. Mohon maaf, Pak. Tadi mobilnya tidak mau diterima sama Pak Budi. Wah, udah kelewatan sini dosen. Kurang ajar banget gue nggak dihargain kayak gitu. Lihat lu, besok gue ke kampus, gue ancam lu biar dipecat. Nggak tahu apa ya, gue anggota DPR. Keesokan harinya, Halo, Pak. Ada apa lagi datang ke kampus kami? Langsung aja deh Pak, saya udah capek. Saya minta bagaimanapun caranya nilai anak saya harus dinaikkan. Kalau tidak, kamu akan tanggung akibatnya. Kan sudah saya bilang, Pak. Seorang dosen tidak boleh melakukan kecurangan. Apalagi dapat berpengaruh pada kecerdasan anak bangsa seperti ini. Alah, jangan so baik deh. Bapak nggak tahu saya siapa. Saya ini DPR loh. Bapak mau saya bikin Bapak kehilangan pekerjaan? Pak Budi pun terdiam sejenak dan tersenyum kepada Pak Anto. Ia pun menjawab tanpa keraguan sedikit pun. Pak, jika Bapak mau saya keluar dari kampus ini, silahkan. Saya sadar Bapak adalah orang tua yang sangat peduli pada anak Bapak. Tapi caranya salah, Pak. Begini saja, tujuan Bapak kan ingin nilai anak Bapak baik. Saya menawarkan diri untuk memberi bimbingan khusus dengan sepenuh hati dan kekuatan saya. Saya akan membuat Asep menjadi anak terbaik di kampus ini. Nggak mau, Pak. Aku bisa gila diajarin dosen kayak gini. Apalagi kalau terus-terusan. Namun, ketika mendengar jawaban Pak Budi yang begitu tegas dan melihat ketegarannya ketika diancam, hati Pak Anto pun tergerak. Baiklah Pak Budi, saya terima tawaran Bapak. Saya akan menunggu hasilnya. Jika Bapak gagal, Anda akan menyesal. Tidak bisa gitu dong, Pak. Kok jadi gini sih? Selama 4 tahun, Asep menjalani bimbingan khusus bersama Pak Budi. Meskipun berat, nilai Asep pun meningkat secara perlahan. Tak terasa, Asep pun sudah mau lulus. Di kelulusannya, ada sebuah pengumuman luar biasa bahwa Asep terpilih menjadi mahasiswa terbaik dan teladan di universitasnya. Akhir cerita, untuk merayakan kebahagiaan tersebut, mereka berfoto bersama dengan bahagia. Cerita pendek tersebut menggambarkan seorang dosen yang jujur dan anti korupsi. Sama halnya dengan Jenderal Hugeng Iman Santoso. Beliau merupakan sosok pahlawan kepolisian yang tidak bisa disogok oleh apapun. Sifat integritas ini sudah dimiliki beliau dari kecil. Berkat kejujurannya ini, Hugeng berhasil memberantas banyak sekali kasus korupsi dan berbagai kejahatan lainnya. Bahkan, istrinya pun tidak diberi kesempatan untuk melakukan tindakan KKN sekalipun. Maka dari itu, tokoh Hugeng inilah yang menjadi inspirasi dari cerita pendek yang kami buat. Kami memilih tokoh tersebut karena Jenderal Hugeng merupakan satu teladan dan tokoh yang terkenal jujur serta anti korupsi. Sehingga menurut kami, karakter beliau cocok untuk dijadikan inspirasi dari cerita pendek ini karena memiliki sifat yang mirip dengan Pak Budi yang tidak mau disogok. Kami juga memilih adegan penyogokan nilai karena hal ini merupakan salah satu contoh tindakan korupsi yang nyata pada zaman sekarang. Moral value yang didapat adalah untuk selalu menjadi orang yang jujur, mempunyai integritas tinggi, dan memegang teguh prinsip yang sudah dimiliki. Hal sederhana yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa untuk mencontoh beliau adalah dengan semudah tidak mencontek ataupun meniru pekerjaan orang lain. Yang menjadi keprihatinan bila tokoh ini hidup di zaman sekarang, yaitu tingkat korupsi lebih banyak daripada zaman dahulu. Mungkin ketika beliau hidup di zaman sekarang, akan ada semakin banyak godaan suap dari oknum yang tidak bertanggung jawab.
Lalu, yang dapat dilakukan kelompok untuk meladani sosok Hugeng antara lain adalah selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki, memiliki mental yang kuat, tidak memandang uang sebagai segalanya, selalu bersikap jujur, dan bertanggung jawab atas segala hal. Mari perangi korupsi bersama-sama.